Halo bro, bertemu lagi dengan saya Jimmy di channel kita Aronisti, channel yang membahas tentang hewan-hewan terutama biawak atau reptil. Oke, hari ini saya akan membahas tentang sedikit seluk-beluk dari Salvatore ya. Pagi, maaf karena saya gak punya konten lain, kayak saya gak punya konten ular, konten apapun kecuali biawak sama kura-kura. Oke, stay tune terus di channel saya. Oke, jadi kayak gini penampakannya Parano Salvator, atau kita panggil di Jawa dengan nama nyambe atau berekai dari bahasa Madura ya guys ya. Ini namanya Joni. Saya sudah keep dia mungkin selama 5 bulanan di sini, di 4 bulan di Bali, terus 1 bulan di Jawa. Oke. Varanus salvator atau kita kenal dengan nama nyambik ini sering disebut oleh warga sebagai hama karena mereka sifatnya adalah predator atau pemburu mangsa. Dia juga sering makan anak-anak ayam, terus dia suka sering makan ya mungkin ayam-ayam dewasa ya. Kalau biasa saya udah gede sanggup dia makan ayam dewasa. Yang jadi mirisnya di Jawa, khususnya di Pulau Jawa, Salvator sering digunakan untuk target berburu ya guys. Karena ya itu sendiri dia dipanggil dengan hama kan di sini, nama hama. Faro Salvator sendiri tersebar dari Pulau Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, dan Jawa, Bali sampai Lombok guys. Kalau di Jawa termasuk golongan lokalitinya, maksudnya kita bahas lokaliti, Varanus salvator bivitatus kalau di Jawa. Kalau di Sumatera kita sering panggil dia dengan nama macromaculatus karena motifnya berdot-dot gitu, mencar-mencar gitu ya guys ya, pecah dotnya. Kalau di Sumbawa kita sama juga bivitatus karena satu garis dari Jawa ya. Bali juga bivitatus, yang membedakan adalah motifnya saja. Kalau Sumbawa lebih kuning, lebih cerah motifnya ya. Kalau di sini dotnya yang lebih tebal kalau di Jawa. Terus fakta unik lagi, semua jenis Varanus atau biawak memiliki venom gland atau kantung bisa di bagian sini, di rahang bagian atas, di belakang ya. Tapi racunnya tuh nggak begitu berpengaruh, bahkan tidak berpengaruh sama sekali ya, karena gigi mereka termasuk gigi geraji, bukan sejenis taring yang bisa memasukkan atau menyuntikkan racun ke dalam mangsa. Tapi jenis Varanus adalah hewan yang menurut saya paling keren ya. Oh, dia masih galak banget. Varanus juga tidak bisa menumbuhkan ekor, atau kita sebut dengan sistem autotomi atau menumbuhkan ekor lagi ya guys ya. Oh maaf, aduh dia berak guys. Jadi begitu, para salvator termasuk golongan dari jenis Varanus. Sebenarnya para salvator ini spesies aslinya ada di India sih. Ya, ada di India ya, kalau nggak salah di India, yaitu termasuk golongan Varanus salvator, bukan salvator atau genus murninya ya di sana, dari India. Dan Varanus salvator juga memiliki sifat temperamen, sangat temperamen sekali dari salvator, karena kalau dari WC atau dari alam dia tidak bisa dengan manusia. Makanya kalau kalian mau keep salvator, usahakan cari yang CH atau yang CB ya, jangan yang WC, karena kalau kalian masih belum punya pengalaman di bidang Varanus salvator atau Varanidae, kalian akan kewalahan ya. Pasti dia gak akan mau makan, dia akan diem aja gitu, terus dia akan jumpingnya parah, dan juga strike tuh
mangap sambil loncat mau gigit ya Shrek. Terus Salvator sendiri memiliki sistem reproduksi, yaitu kawin di bulan Juli sampai Maret kalau nggak salah ya. Terus dia mencari telur, mencari tempat hangat untuk menaruh telurnya di situ. Dia gali-gali dulu lubang, gali ke tanah, terus dia bertelur di situ. Dan telur Salvator berbeda dengan telur ayam atau telur unggas atau telur burung. Kalau telur burung kan menetas dengan jangka waktu 21 hari. Kalau Salvator ini dia menetas setelah 6 bulan diinkubasi di dalam tanah. 6 bulan, bahkan 5 bulan, 5 bulan, 6 bulan itu dah. Bahkan saya juga pernah dengar tuh 7 bulan. Jadi untuk kalian yang di rumahnya ada Salvator atau biawak, jangan dibunuh. Kasihan, mereka memiliki siklus hidup yang sangat panjang. Kecil, pertumbuhannya mereka sangat lambat sekali. Mereka membutuhkan waktu sekitar 5 tahun untuk mencapai ukuran 1,5 meter. Itu 5 tahun. Jadi tolong lah ya, kalau ada Salvator atau apa, diusir aja, diusir atau ditangkap terus dilepaskan lagi. Jangan dibunuh, jangan dimakan, karena Salvator mengandung cacing, guys. Itu yang jadi masalahnya. Salvator mengandung cacing Trichinella spiralis atau cacing darah ya guys ya. Di dalam cacing darah atau daging juga, di dalam dagingnya ada termasuk Trichinella spiralis. Dan di ususnya juga tidak jarang kita menemukan cacing Taenia saginata atau Taenia solium, atau kita bisa panggil Taenia sp, atau cacing babi atau cacing sapi. Nanti kalau kalian makan cacing itu, misalkan ya cacing itu kemakan sama kalian, setelah kalian makan Salvator, sebenarnya bisa hilang cacingnya dengan cara memasak sampai matang, benar-benar matang, bisa hilang. Tapi kan kita nggak tahu kan bagaimana matinya kan. Terus lebih baik kan jangan. Saya juga gak munafik, saya juga pernah makan juga dulu sebelum saya tahu. Setelah saya tahu, saya jadi malas untuk makan. Taenia saginata ada di dalam usus atau ya usus bagian bawah dari Salvator sendiri. Tapi kalau Taenia, tapi kalau Trichinella spiralis itu ada di daging, di bagian saraf-saraf. Kecil guys, terlalu kecil banget, gak kelihatan. Tapi kalau sudah masuk bahaya guys, bisa masuk dan berkembang. Dia akan menggerogoti usus, terus menembus bagian usus, terus menuju ke otak. Untuk Taenia untuk Trichinella spiralis sampai masuk ke mata. Bagaimana penampakan dari cacing dari si biawak ini dia di sini ya, itu dia masuk di bagian kornea mata guys. Bahaya kan? Bahaya. Terus kalau cacing dari Taenia saginata ini sendiri atau Taenia sp ini, yang menjadi dia sangat berbahaya adalah apabila dia sudah berkembang dalam usus. Anda gak tahu berapa panjang dari Taenia saginata yang di dalam Sphagnum Salvator? 27 meter. Bahkan di penelitian di Cina itu bukan Taenia saginata ya, itu Taenia solium yang itu nyampe di Taenia solium itu kalau nggak salah 15 meter guys. Bayangin, ada gini aja, kalian nonton benang tamparnya kecil atau kali tambang yang kecil itu sebanyak
atau sepanjang 27 meter. Kalian telan kayak apa? Kayak orang hamil guys, beneran. Usahain jangan ya, jangan dimakan. Terus pertumbuhan dari Faranos salvator itu sendiri sangat sulit, banyak sekali rintangan untuk baby-babynya ya, karena dia baru ratas. Dia suka di pohon ya guys. Kalau baby ya dia cenderung di pohon karena apa? Dari ancaman atau predator ya, contohnya elang. Terus bahkan ular sering makan dia juga. Terus musang dan lain-lain. Terus kalian kan suka bosan ya kalau buat pemula-pemula yang mau pelihara, kan suka bosan. Baru loh. Terus apa sih jenis-jenis salvator? Kalian tahu cuma ada salvator atau nyambi doang ya yang di Jawa ya. Salvator ada banyak jenis spesies di Indonesia ya guys ya. Contohnya Varanus indicus, Varanus joviensis, Varanus millennius, Varanus magre, Varanus prasinus atau termasuk golongan dari Trimonitor. Terus ada juga Varanus doreanus, Varanus millennius complex atau black obor, ya Varanus obor atau millennius black ya, hitam warnanya. Terus Varanus salvator black, atau kita sebutnya dengan black dragon. Varanus komodoensis atau Varanus komodo atau biawak komodo yang jadi maskot kita, maskot Indonesia. Terus ada lagi Varanus yang sepupunya komodo atau Varanus salvadori. Itu adalah Varanus menurut saya paling mahal untuk memelihara. Kalau komodo kan kita harus membutuhkan surat persetujuan dari presiden gitu untuk mengkeep Varanus komodo. Terus Varanus ini keren banget. Petirnya hijau seperti Varanus salvadori, kecil hijau warnanya. Terus dia mutasi menjadi hitam ketika besar sampai jadi monster dari Indonesia. Terus ada lagi Varanus yang kecil, Varanus dwarf ya, masuk Varanus mini, Varanus bengalensis nebulosus. Itu penyebarannya dari di Jawa sama di Sumatera juga ada. Terus Varanus similis itu kecil. Atau Varanus carambonensis, bukan carambonensis, Varanus timorensis itu kecil segini mungkin guys, maksimal segini, kecil banget. Terus ada lagi Varanus apa lagi ya, saya lupa. Oke, jadi begitu saja bincang-bincang atau basa-basi atau bacot saya. Terima kasih telah mendengarkan, terima kasih telah menonton, dan jangan lupa like jika Anda suka. Gak suka tetap like, oke? Mantap. Terus jangan lupa subscribe karena itu penting buat saya buat kasih makan mereka bos, oke? Terus yang ketiga, jangan lupa komen yang positif agar saya menjadi lebih baik lagi tentang mengupload video yang selanjutnya, oke? Stay tune terus di channel kita Analisti, dan bye bye.